Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Hikayat dan berita mengenai salat orang-orang yang khusyuk radhiyallahu anhu. Ketahuilah bahwasanya khusyuk itu adalah buah iman. Dan pendapatan keyakinan. Makin kuat iman, makin khusyuk sembahyang seseorang. Makin tinggi nilai iman seseorang, maka makin bisa untuk khusyuk di dalam sembahyangnya. Karena khusyuk itu adalah buah iman dan pendapatan keyakinan yang dihasilkan karena kebesaran Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang diberi hal itu, maka ia menjadi orang yang khusyuk dalam salat dan di luar salat. Bahkan di dalam kesunyiannya dan di Baitul Ma. Baitul Ma maksudnya WC. Bukan Baitul Mal, bukan. Baitul Ma. Dan di Baitul Ma dan di dalam WC ketika qadha hajat. Sesungguhnya sesuatu yang menjadikan khusyuk adalah mengenal, mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepada hamba. Wa'budillah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa huwa yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Apabila kita duduk di situ, kita duduk di makam wa'budillah ka'annaka tarah, maka itulah orang-orang yang merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam sembahyangnya. Wa'budillah ka'annaka tarah. Beribadah kamu kepada Allah, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Orang yang melihat Allah itu dia merasakan satu kenikmatan yang luar biasa, mengalahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalam surga, di waktu orang-orang surga asik dengan makanannya, ada yang asik dengan minumnya, ada yang asik dengan perempuan-perempuannya, dengan pasangan-pasangannya. Begitu ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, siapa hendak melihat Allah sekarang kesempatannya. Seluruh orang-orang surga yang sedang asik itu meninggalkan keasikannya, mereka berebut untuk menuju melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada melihat Allah itu didapat satu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan lainnya. Nah, jadi hubungannya dengan sembahyang ini adalah u'budillah ka'annaka tarah, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kita sembahyang, kita melihat Allah. Maka sembahyang kita akan menjadi nikmat, sembahyang kita akan menjadi suatu kelezatan. Kalau kita kada mampu duduk di makam itu, kita ambil makam yang kedua. Fa illam takun tarah fa huwa yarak. Bila kamu tidak mampu melihat Allah, maka ambil yang kedua, yaitu Allah selalu melihat kamu. Allah selalu mengawasi kamu. Bila kita merasa bahwa sembahyang kita ini diawasi oleh Allah, kita merasa bahwa sembahyang kita diperhatikan oleh Allah, baik anggota zahir maupun hati kita ditilik oleh Allah, tentu kita akan tertuju kepada Allah. Khusyuk itu adalah mengenal, mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepada hambanya, mengetahui kebesarannya, dan mengetahui kelalaian hamba. Dari pengetahuan-pengetahuan ini lahirlah khusyuk. Dan tidaklah khusus dengan salat. Di luar sembahyang pun,
dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mengimani, meyakini bahwa Allah itu selalu melihat dia, Allah selalu mengawasi dia, walaupun dia di luar salat, dia akan khusyuk. Dia akan tunduk, dia akan malu kepada Allah. Kalau dia meyakini bahwa Allah selalu melihat dia. Nah, di luar sembahyang itu merupakan buah yang didapat di dalam sembahyang. Orang yang dalam sembahyangnya khusyuk itu akan bisa mempengaruhi akhlak, budi pekerti, tingkah laku di luar sembahyang. Dari sembahyang yang khusyuk itulah akhlak seseorang menjadi baik. Perilaku seseorang menjadi terpuji karena pengaruh bawaan daripada khusyuk di dalam sembahyang tadi, khusyuk di dalam salat tadi. Di luar sembahyang, kalau kita kada bisa musyahadah kepada Allah, karena kita belum mampu duduk di makam itu, di pasar, di rumah, dimanapun kita berada, kalau kita belum bisa musyahadah kepada Allah, belum bisa menyaksikan Allah ketika kita melihat sesuatu, belum mampu di situ, kita ambil yang kedua, kita dilihat Allah. Nah, ini makamnya orang-orang salikin, makam orang-orang yang menjalani jalan Allah. Kalau orang yang sudah wasilin, yang sudah sampai ilmunya kepada ma'rifatullah, dia bukan hanya dilihat Allah, tapi dia merasa menyaksikan Allah. Itu makam yang tinggi. Dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu adalah fi'ilnya Allah. Dia melihat sesuatu apapun, maka yang dalam hatinya terlintas adalah itu fi'il perbuatan Allah. Nah, itu makam yang tinggi. Kalau kita kaum macam itu luar biasa. Kalau kita kadang-kala duduk di makam itu, kita ambil makam yang di bawah, yaitu apa? Merasa, meyakini, mengimani bahwa gerak-gerik kita ini ditilik oleh Allah. Tutur kata kita diperhatikan Allah, pandangan kita dilihat Allah, pendengaran kita diawasi Allah, tangan kita diawasi oleh Allah. Nah, itu kedudukan yang kedua. Itu pun kita selamat kalau duduk di situ bandak. Biasanya bila sudah mantap di sini hanya bisa melakukan musyahadah itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam manaqib beliau disebutkan bahwa beliau itu kadang mau duduk bahunjur. Duduk bahunjur. Kayak apa aja panatnya, paling kadang mau berdiri. Kalau bahunjur kadang mau. Kenapa ditanya beliau, kenapa pian duduk kadang mau bahunjur? Beliau menjawab, aku malu karena aku dilihat Allah tidak baik seperti itu. Satu keyakinan yang luar biasa bahwa duduk bahunjur itu kada pantas, kada cucuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu diawasi oleh Allah, ya macam itu kelakuannya, macam itu akhlaknya. Tutur katanya terukur, pandangannya terukur, langkah batisnya terukur. Bila sesuai dengan nang malihati, digawe. Bila anggaran nang malihati ini kada katuju, mundur. Macam itu di luar sembahyang sama dengan dalam sembahyang. Bila dalam sembahyang kita meyakini itu apik tuh sembahyangnya, bacaannya apik, gerak-geriknya apik. Kenapa? Karena dinilai, diyuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipintan oleh Allah. Qari itu lawan membaca Quran di panggung, lawan di rumah lain. Kalau di panggung, kari-kari ahli itu jalannya aja batur, hendak menuju tempat pembacaan Quran itu nah jalannya betiti. Kenapa? Ada yang menilai, ada spesial juri adab, kayak apa jalannya, kayak apa duduknya, kayak apa cara membuka Qurannya. Pasti beapik si kari ini nih. Kenapa? Ada juri yang menilainya. Tapi kalau di rumah nyaka ada yuri lagi, si kari ini bebarang aja mengaji, bahunjur ke berabah, ke apakah? Kenapa? Karena merasa yurinya kada ada lagi. Nah, bila kita jadikan yuri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita baca Quran di panggung macam dinilai orang, nah itu yang dikehendaki oleh agama. Ihsan, ngarannya maqamul ihsan. Oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian mereka orang-orang saleh, orang-orang yang khasyiin, bahwasanya ia tidak mau mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun karena malu kepada Allah yang Maha Suci dan khusyuk kepadanya. Ada orang dahulu, orang-orang aulia Allah, kada mau cangang ke atas langit selama 40 tahun. Kada mau mengangkatkan kepala cangang ke langit. Kenapa? Karena takut. Karena beradab. Karena dia selalu diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala.